Market Analysis 22 September 2022. Kita akan lihat sejenak apa yang menjadi faktor penggerak market terutama setelah tadi malam pengumuman dari Federal Reserve dan juga dilanjutkan pagi tadi dengan BOJ meeting. Ya, ini adalah terkait dengan apa yang sudah sempat kita bahas selama 2 minggu terakhir, bahkan dalam 2 bulan terakhir kita sudah sempat sounding apa yang akan terjadi kalau memang ternyata terjadi kenaikan 75 basis point atau jika memang 100 basis point. Dan ternyata apa yang kemarin kita sempat kupas terkait dengan respon seharusnya, mengingat dengan 3 kali pertemuan terakhir yang justru direspon kebalikan, dan itulah yang tepat terjadi. Fed akhirnya memutuskan untuk menaikkan 75 basis point sesuai ekspektasi dan respon di saat pengumuman tersebut adalah weak dollar atau pelemahan terhadap US dollar, dan akhirnya kita sempat mendapatkan tepatnya indeks saham mengalami rebound ataupun rally, lalu kemudian gold rebound dari 16.53 sampai level 16.87, dan currency lain seperti pound sterling ataupun euro juga sempat mengalami kenaikan. Dan untuk crude oil sendiri sempat naik tapi lalu kemudian terbatas. Nah, market respon tersebut menandakan bahwa apa yang sudah kita bahas sesuai dengan ekspektasi skenario dan juga histori 3 kali pertemuan sebelumnya. Dan kemudian ini adalah memperkuat kembali bahwasanya setiap menjelang pertemuan 1 minggu sebelumnya selalu direspon dengan penurunan terlebih dulu sebagai langkah antisipasi, dan akhirnya saat pengumuman di jam tersebut atau di menit tersebut dia langsung mengalami responsif yang mengalami kenaikan. Anda bisa lihat di sini emas sempat turun ke 16.53, kemudian boom, dia naik ke 16.87. Walaupun setelah Fed Powell atau Ketua Powell memberikan statement yang ternyata direspon dengan pembalikan kembali, dikarenakan market menilai ada sisi di mana Powell jauh lebih hawkish. Yang mengejutkan adalah terkait dengan dot plot September dari Fed yang kecenderungannya jauh lebih hawkish. Akhir tahun 2022 diprediksi kenaikan mungkin mencapai 4,4% untuk terminal rates dari sebelumnya hanya 3,4% di bulan Juni yang lalu. Sementara untuk median Fed Fund Rate di tahun 2023 naik ke 4,6% dari sebelumnya 3,8% di bulan Juni yang lalu. Sementara tahun 2024 median Fed Fund Rate berada di 3,9%, juga mulai kenaikan dari sebelumnya 3,4%. Sementara di tahun 2025 median rate diharapkan 2,9%. Oke, apa yang bisa dilihat dari dot plot tersebut? Anda bisa lihat di sini 4,4%, kemudian 2023 4,6%, dan kemudian di 2024 diperkirakan 3,9%. Artinya, market menilai bahwa 2023 kemungkinan puncak dari kenaikan suku bunga tersebut, dan lalu kemudian Fed diharapkan akan mempertahankan di level tertinggi tersebut. Nah, positifnya adalah tidak ada satupun yang melihat peluang untuk potensi kenaikan suku bunga di atas 5%. Apakah ini pertanda positif atau negatif untuk market? Ya, kita akan lihat selanjutnya, karena market sampai saat ini masih menilai ataupun mengukur dampak dari dot plot tersebut dan juga pernyataan Powell yang sebetulnya relatif sama dengan Jackson Hole Symposium ataupun pertemuan sebelumnya, tapi sedikit lebih hawkish karena ada kecenderungan akhir tahun dia bisa menaikkan sampai 4,4%. Sementara untuk sampai saat ini, dari sejak 2,5% lalu kemarin tadi malam dinaikkan 75 basis point, berarti tingkat suku bunga atau terminal Fed Fund Rate sekarang berada di area 3,25%. Artinya lagi, ada kemungkinan sekitar 100 atau 120 basis point kembali tambahan untuk akhir tahun 2022. Ya, apakah dot plot tersebut di luar dugaan atau tidak? Yang jelas, kalau misalkan hanya berada di bawah 5%, sebetulnya ini masih tetap sama ataupun hampir mirip dengan apa yang diproyeksikan oleh para bank terhadap FOMC kemarin. Ya, hanya saja terminal rates untuk akhir tahun 2022 ternyata naik. Jadi sebelumnya 3,75% sampai 4%, akhirnya mau tidak mau berdasarkan dot plot yang terjadi kemarin menjadi 4,4%. Sementara itu, kalau misalkan dilihat dari sekian banyak bank memprediksikan yang paling hawkish adalah terminal rates milik ANZ yang memperkirakan di kuartal kedua tahun 2023 akan menjangkau 4,75% sampai 5%. Kalau kita ambil rata-rata di sini, maka dot plot untuk 2023 berada di 4,6%, kurang lebih masih berada dalam ekspektasi para bank ataupun market. Kita lihat dari sisi pernyataan Powell yang ternyata lebih hawkish, namun juga mengisyaratkan ada kemungkinan resesi sudah di depan mata. Pernyataan kami rangkum dengan pernyataan-pernyataan yang sudah ada, lalu kemudian kami compare dengan apa yang terjadi di pertemuan sebelumnya. Ada sisi penegasan di situ yang kami berikan tanda panah merah. Di ekonomi Amerika
telah melambat dari tahun 2021 dan tekanan harga terlihat jelas di berbagai macam barang dan jasa. Ini adalah statement yang lebih mengungkapkan terkait dengan kondisi terkini dan mengakui bahwa perlambatan ekonomi sudah terjadi untuk Amerika. Kemudian laju kenaikan suku bunga akan terus bergantung pada data dan prospek yang masuk, dan ini masih tetap kurang lebih sama dengan pernyataan sebelumnya. Sementara untuk sinyal untuk memperlambatkan laju kenaikan mungkin saja terjadi kalau misalkan ternyata pada titik tertentu Fed menilai ada dampak dari kenaikan sebelumnya. Dan itu terkait dengan tingkat inflasi yang harus setidaknya menurut Fed mulai reda. Lalu kemudian yang tak kalah penting adalah terlepas dari resesi, Fed bertekad untuk mengendalikan inflasi karena alternatifnya jauh lebih buruk. Dan peluang soft landing kemungkinan akan berkurang jika suku bunga perlu naik lebih tinggi. Ini menandakan kekhawatiran dunia terhadap potensi resesi diakui oleh Powell yang akhirnya menandai bahwa dia sendiri cukup ragu terkait dengan soft landing yang selama ini didengungkan. So, jika memang ternyata 2023 diprediksi oleh Bank Dunia sebagai potensi resesi global, maka bisa saja di akhir tahun ini, jika memang Fed ternyata terus-menerus menaikkan suku bunga secara agresifnya, maka para ekonom menilai ada kemungkinan resesi tersebut terjadi jauh lebih cepat dari perkiraan. Untuk malam ini giliran BOE, tapi diperkirakan pound sterling akan tetap dalam tekanan. Kita lihat kenapa. Oke. Peluang adalah kenaikan 50 basis point, sementara rumor mungkin saja dihembuskan sekitar 75 basis point. Apapun yang terjadi, sebetulnya ini tidak akan mempengaruhi pound sterling karena kemungkinan dia akan tetap melemah. Oke, kita lihat dari peluang 50 basis point saja sesuai dengan ekspektasi pasar, sesuai dengan ekspektasi ekonom, di mana pound sterling kemungkinan berpotensi naik terbatas tapi kemudian lanjut turun. Artinya dia hanya naik singkat saja menjelang pengumuman lalu kemudian dia lanjutkan penurunan. Sementara kalau misalkan lanjutkan dengan kenaikan 75 basis point, maka pound sterling memiliki kesempatan lebih baik daripada 50 basis point. Dan itu menandakan pound bisa berpeluang naik sampai 2 atau bahkan 3 resisten, tapi sayangnya dia akan kembali lanjut turun karena kekhawatiran ekonomi yang semakin lambat yang tentunya mengarah kepada resesi. Pasar sendiri condong kepada kenaikan 75 basis point. Sementara ekonom melihat ada peluang di 50 basis point. Jadi, kalau memang ternyata pasar mendapatkan apa yang mereka inginkan, artinya market harus mendapatkan kenaikan tersebut di angka 75 basis point. Apa yang terjadi? Maka kita bisa harap spike yang sangat cepat 2-3 level ke atas, tapi kemudian di atas tersebut kemungkinan buy on rumor sell effect bisa terjadi. BOE pun diperkirakan akan memulai penjualan aktif kepemilikan obligasi pemerintah Inggris yang cukup besar di pasar sekunder. Hal ini digunakan untuk membiayai batas harga energi list trust dan juga stimulus fiskal lainnya. Ingat bahwa paket stimulus kemungkinan bisa sedikit menopang pound sterling, tapi kenyataannya tidak terhindarkan daripada resesi karena inflasi akan tetap mengalami peningkatan. BOE tidak punya pilihan lain selain menaikkan suku bunga, tapi dilematis karena terlalu tinggi suku bunga juga akan membuat peluang arah resesi datang lebih cepat dari perkiraan. Estimasi sebelumnya dari BOE adalah perkiraan di kuartal keempat tahun 2022 dan itu kemungkinan dimulai bulan depan. Minyak akan tertekan karena kekhawatiran resesi. Ya, kita lihat di sini harga crude oil sendiri tertekan sampai level 82.40 dolar dan bahkan waktu pengumuman Fed sendiri hanya sempat naik kurang lebih 84-85 lalu kemudian tergelincir turun. Sementara sebelum itu, jauh sebelum itu kita sempat dapatkan kenaikan sampai 86 tapi nyatanya tidak berhasil tembus resisten Fibonacci retracement 61.8%. Ya, tingkat permintaan global terancam karena kekhawatiran resesi. Jika memang kenaikan suku bunga yang terlalu cepat dan agresif, maka inflasi tinggi juga dikhawatirkan bisa menekan permintaan global. Ekonomi China sendiri masih melakukan kebijakan zero COVID sehingga berpotensi tetap menghantui permintaan minyak negeri tersebut. Pasar kemungkinan akan menunggu sinyal dari OPEC yang sempat bicara tentang akan bertindak jika harga tertekan jauh. Lalu kemudian hal yang mungkin bisa menjadi hal positif adalah terkait dengan gangguan pasokan. Itu pun jika memang mobilisasi parsial yang diumumkan oleh Vladimir Putin bisa memicu gangguan pasokan minyak dan gas kembali. Ya, kita lanjutkan dengan outlook dari DXY atau indeks dolar yang ternyata betul apa yang kita duga kemarin, bahwasanya kenaikan masih tetap bisa terjadi. Ini kaitannya dengan potensi dari pola bullish flag atau bullish rectangle. Ya, ini adalah pola kenaikannya. Lalu kemudian yang kita lihat kemarin adalah pola sideways dari rectangle dan akhirnya pecah ke
atas ataupun level resisten. Nah, seharusnya kenaikan tersebut adalah sesuai dengan ketinggian. Kita ukur terlebih dulu. Kalau memang ternyata sesuai dengan ukurannya, maka seharusnya kita akan dapatkan potensi pembalikan ataupun mungkin saja areal koreksi. Dan itu berarti kita bisa manfaatkan untuk peluang rebound di market emas. Inilah ketinggian dari pola kenaikan. Lalu kemudian kalau kita pindahkan ke sini, maka yang kita dapatkan adalah kenaikan tersebut nyaris selesai atau bisa dibilang hampir menyentuh level resistennya atau level targetnya. Oke, kalau misalkan dilihat di sini, maka potensi yang dimaksud akan berada kurang lebih di teritori ini. Ya, setidaknya hampir-hampir mirip dan kita tinggal tunggu apakah dia mampu untuk menjangkau areal tersebut atau tidak. Dengan harapan, begitu dia sudah mencapai target utamanya sesuai dengan apa yang terjadi ataupun yang diperkirakan sebagai pola bullish rectangle, maka kita tinggal berharap adanya pola rejection ataupun pola correction. Dan itu berarti diharapkan turun setelah menyentuh level 112. Atau bisa saja apa yang disandingkan oleh Powell terkait dengan dot plot yang jauh lebih agresif ataupun jauh lebih hawkish, maka ini adalah syarat akan ada terjadi kelanjutan dari pola kenaikan bagi US dollar. Nah, tentunya kita lihat terlebih dulu dari sisi grafik daily, di mana candlestick tentunya harusnya dia berhasil ditutup dengan bullish. Ya, ini adalah yang terjadi kemarin, lalu kemudian dia ditutup dengan level bullish dan persis dengan juga dugaan kita. Antara dia rejection di area resisten atau dia tembus. Dan kalau tembus, dia memiliki sangat besar peluangnya untuk menyentuh level resisten berikutnya. Di sisi lain dari US Treasury yield-nya juga mengalami kenaikan, tapi perhatikan lagi-lagi. Kemarin US Treasury yield sempat mengalami kenaikan sendirian, sementara US dollar mengalami koreksi sendirian. Tapi kali ini justru kebalikannya. Anda bisa perhatikan candlestick yang terbentuk kemarin ditutup oleh shooting star. Ya, ini kecurigaan kami adalah terkait dengan double top sebelumnya, walaupun dia sempat muncul ataupun sempat tembus sedikit di atas resisten tersebut. Tapi karena ditutup dengan bearish ataupun shooting star, maka kita memiliki peluang untuk melihat US Treasury yield mengalami koreksi turun. Dan apakah itu koreksi sementara ataupun tidak, tergantung dari sentimen market, apakah mereka sudah mulai memperhitungkan terkait dengan efek dari dot plot tersebut, termasuk juga terkait dengan potensi kenaikan sampai akhir tahun masih bisa bertambah 4,4%.